warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan 5 calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani Kamilina dari SDN Kota Lama 1 Malang. Dan rekan saya Iya Fitriani dari SDN Balai Arjosari 1 Kota Malang. Rinta Salsalina dari SMP Negeri 14 Malang. Dan saya Sugianti MPD dari SMK 8 Kota Malang. hari ini kami akan melakukan simulasi praktek kucing sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yakni pada kesempatan kali ini kami ada yang akan menjadi observer, ada yang akan menjadi coach, dan akan ada yang menjadi coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Nah, Bu Putri, hari ini Bu Putri akan melakukan praktek coaching. Apakah Bu Putri sudah siap? Alhamdulillah insya Allah sudah siap Bu Lia. Nah, sebelumnya saya sebagai observer di sini saya akan mendiskusikan hal-hal terkait dengan coaching hari ini. Di sini saya bertugas sebagai observer akan mengamati dan menilai Bu Putri dalam melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, dan apakah coaching yang dilakukan Bu Putri sudah sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana Bu Putri memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana pula coachee dapat memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi. Baik Bu Putri, di sini saya akan bertanya kepada Bu Putri. Yang pertama, apakah kompetensi coaching yang Bu Putri kembangkan? Jadi di sini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya nanti ingin memberikan coaching dengan kehadiran penuh atau presence, dan juga ingin mendengarkan keluhan-keluhan dan diskusi bersama coachee dengan mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, ask, summarize, dan appreciate. Seperti itu. Baik, terima kasih. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa kompetensi spesifik yang menjadi goals dalam pelaksanaan coaching Bu Putri tersebut? Jadi untuk kompetensi spesifik yang nanti akan saya kembangkan atau sebagai goal dari hari ini adalah saya bisa membantu coachee untuk memecahkan masalahnya dan memandu coachee untuk melaksanakan rencana aksi tindak lanjut dari solusi yang sudah ditemukan. Seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan dari proses coaching yang Bu Putri lakukan. Jadi di sini indikator pencapaian saya adalah saya bisa menggiring coachee nanti menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga bisa menggiring coachee untuk membuat rencana aksi dari permasalahan yang coachee hadapi, sehingga coachee bisa melakukan rencana tidak lanjut seperti itu Bu Lia dengan sebaik-baiknya melalui pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja berbobot seperti itu. Baik, terima kasih Bu Putri. Nah, demikian dulu pra-observasi yang saya lakukan. Silakan Bu Putri melakukan praktek coaching. Selamat melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih Bu Lia. Selamat siang Bu Rimta. Selamat siang Bu Putri, Bu Lia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rimta? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Bu Putri. Tapi perasaan saya ini merasa sedih sekali Bu Putri. Wah, kira-kira di sini apa ya yang mau dibicarakan? Mengapa perasaannya Bu Rimta itu sedih? Kira-kira yang mau diutarakan apa ya Bu Rimta? Begini Bu Putri, ada satu kelas yang saya ajar itu, karena barusan kami melakukan ulangan harian gitu. Satu kelas ini
nilainya itu di bawah rata-rata dari kelas yang lainnya. Wah, seperti itu ya Bu Rinta. Jadi Ibu merasa ada satu kelas yang Ibu ajar yang di sini yang rendah. Seperti itu ya Bu Rinta ya? Iya Bu Putri, kelas ini mengalami nilai yang rendah itu di satu materi Bu Putri. Untuk materi yang lainnya insya Allah tidak. Oh, seperti itu ya Bu Rinta ya. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Bu? Saya berharap dengan menemui Bu Putri ini saya bisa mendapatkan setidaknya solusi begitu untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan kelas tersebut. Jadi Bu Rinta ingin ada solusi dari permasalahan yang Bu Rinta hadapi. Seperti itu ya Bu Rinta? Nggih Bu Putri. Baik Bu Rinta, berkaitan dengan nilai siswa yang rendah di satu kelas dan di satu materi, seperti itu ya Bu Rinta ya. Nah, menurut Bu Rinta sendiri, kalau siswa yang ideal itu seperti apa ya Bu Rinta? Menurut saya siswa yang ideal itu setidaknya nilainya ada di atas KKM Bu Putri, sehingga bisa menyamai dengan rekan-rekannya di kelas yang lainnya. Wah, kalau ini saya sepakat juga ini Bu Rinta, kalau dalam proses pembelajaran siswa tersebut memang harus aktif dan tentu saja nilainya juga harus di atas KKM, seperti itu ya Bu Rinta ya. Nah, ini misalkan ini pada kenyataannya Bu Rinta, dari siswanya Bu Rinta tadi kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira mereka ini berada di posisi mana ya Bu ya kemampuannya dari 1 sampai 10? Seperti itu Bu Rinta, silakan. Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 seharusnya kelas tersebut itu nilai rata-ratanya itu ada di angka 8, itu target saya. Tapi pada kenyataannya kelas tersebut itu ada di angka 5 Bu Putri. Wah, masih di angka 5 ya Bu Rinta. Nah, ini kira-kira Bu Rinta yang menyebabkan mereka itu berada di angka 5 itu apa Bu Rinta? Yaitu Bu Putri, apa ya yang menyebabkan mereka itu nilainya di bawah rata-rata kelas yang lainnya? Padahal saya sudah mencoba dengan berbagai macam model Bu Putri. Di antaranya ada diskusi, kemudian ada presentasi, tapi mereka seperti ogah-ogahan, malas-malasan begitu Bu Putri. Seperti itu. Jadi mereka nampak kurang bersemangat saat melakukan pembelajaran dengan metode yang sudah Bu Rinta ajarkan seperti diskusi dan presentasi. Begitu kan Bu? Iya Bu Putri. Nah Bu Rinta, ini saya mau tanya lagi, apakah Bu Rinta sudah melakukan analisis diagnostik kognitif maupun non-kognitif pada kelas yang Bu Rinta ajar ini? Iya Bu Putri, saya pernah melakukan analisis kebutuhan belajar siswa, tetapi untuk materi ini tidak saya gunakan Bu Putri. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi faktor ya di sini ya Bu Rinta. Nah, Bu Rinta sudah bisa menemukan sendiri ini. Ternyata analisis diagnostik di sini menjadi salah satu problem yang nanti harus dimunculkan di tindak lanjut ya Bu Rinta. Seperti itu Bu Rinta ya. Iya Bu Putri, iya kenapa ya kok waktu itu saya mengajar itu tidak memperhitungkan dengan analisis kebutuhan siswa? Harusnya saya menggunakan itu. Nah, gitu ya Bu Rinta ya. Lalu apa saja langkah-langkah yang nanti akan Bu Rinta terapkan di kelas tersebut? Berarti saya harus membuat rencana ini ya Bu Putri. Setidaknya saya akan mereview kembali materi yang mereka mengalami kegagalan tersebut, yaitu materi teknologi ramah lingkungan. Oke. Kemudian nanti saya akan menggunakan analisis kebutuhan siswa, yaitu membagi siswa menjadi 3 kelompok, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian baru setelah itu saya akan meminta siswa untuk melakukan diskusi dan mengisi LKPD yang ada. Kemudian presentasi. Rencana yang sangat luar biasa sekali ya Bu Rinta ya. Nah, dari sini apakah ada rencana lain atau alternatif lain mungkin Bu Rinta? Iya, kurang lebih ada.
karena di kelas tersebut itu kan tidak semuanya nilainya di bawah rata-rata nggih. Ada beberapa anak itu nilainya sudah di atas KKM, Bu Putri. Setidaknya saya bisa minta kepada siswa-siswa yang nilainya di atas KKM untuk bisa mengajari teman-temannya dan membawa teman-temannya mendapatkan nilai yang di atas rata-rata itu. Wah, ide yang bagus Bu Rimta. Lalu strategi rencana apa yang nanti akan Bu Rimta terapkan di kelas tersebut, Bu Rimta? Kurang lebih berarti strateginya yaitu menggunakan kembali analisis kebutuhan siswa nih, membagi siswa menjadi 3 kelompok, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian meminta kepada beberapa siswa yang nilainya di atas rata-rata untuk bisa menjadi tutor teman sebayanya gitu. Terus kemudian setelah itu baru kami berdiskusi mengisi LKPD, setelah itu melakukan presentasi dan akan ada remedi Bu Putri untuk siswa-siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Oke, siap Bu Rimta. Jadi nanti setelah Bu Rimta melakukan berbagai rencana aksi yang tadi sudah Bu Rimta sampaikan ya, kira-kira ukuran keberhasilannya di mana Bu Rimta? Ukuran keberhasilan berarti nilai siswa yang tadi di bawah rata-rata bisa naik menjadi nilai yang standar, menjadi nilai yang di atas KKM. Ya Bu Rimta, bagus ya. Jadi nanti semua anak itu bisa belajar juga sesuai dengan minat, kemudian bakatnya, dan tentu saja nanti nilainya bisa lebih meningkat. Seperti itu ya Bu Rimta ya. Oke. Lalu kira-kira kapan Bu Rimta akan melakukan rencana aksi tersebut? Oke. Ini minggu depan itu sudah Ramadan ya Bu Putri. Setidaknya kan harus secepatnya ya. Pas kebetulan juga hari Jumat ini ada pertemuan dengan kelas tersebut. Insya Allah hari Jumat ini akan saya lakukan. Wah, luar biasa Bu Rimta, ini gerak cepat ya, sat-sat buat-buat ya, seperti itu. Nah, kemudian apa nih yang menjadi komitmen dari Bu Rimta terhadap masalah ini, terhadap upaya yang Bu Rimta lakukan, komitmennya Bu Rimta? Oke, jelas saya harus melakukan rencana ini ya Bu Putri, karena ini kan kelas 9 nih, sebentar lagi mereka akan lulus. Setidaknya saya sudah bisa memperbaiki nilai-nilai mereka pada waktu yang ada saat ini. Ya, baik Bu Rimta. Kemudian kira-kira ada tidak yang nanti akan membantu Bu Rimta untuk melakukan komitmen yang akan Bu Rimta laksanakan? Ada Bu Putri. Ada beberapa siswa yang nilainya di atas KKM itu tadi yang akan saya mintai bantuan untuk bisa mengajari teman-temannya, setidaknya menjadi tutor teman sebaya bagi mereka untuk bisa mengangkat nilai-nilai mereka dan memberi pemahaman yang lebih pada mereka. Wah, luar biasa sekali ya Bu Rimta ya. Nah, dari akhir sesi kita tadi berbicara dari awal sampai akhir, menurut Bu Rimta apa yang sudah kita dapatkan Bu Rimta? Ya, saya terima kasih sekali loh dari pembicaraan kita tadi. Kok tiba-tiba saya menemukan satu hal, yaitu analisis kebutuhan siswa yang tidak saya gunakan dalam pembelajaran. Seharusnya saya menggunakan ya Bu Putri. Ya itu setidaknya itu solusi buat saya untuk memperbaiki pembelajaran saya yang ke depan. Ya, bagus Bu Rimta. Jadi di sini bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita kali ini bahwa Bu Rimta sudah menemukan solusi. Nah, diantaranya Bu Rimta akan menggunakan analisis diagnostik untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian Bu Rimta akan menggunakan strategis tutor sebaya, dan juga Bu Rimta akan melakukan remedial teaching kepada siswa yang nilainya kurang, seperti itu ya Bu Rimta ya. Oke Bu Putri, terima kasih. Dengan pembicaraan kita ini tadi saya bisa menemukan solusi. Alhamdulillah, baik Bu Rimta. Setelah kita melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaannya Bu Rimta? Saya lega sekali Bu Putri. Selama beberapa hari saya kan tidak bisa tidur dan merasa pusing sendiri nggih. Tapi hari ini saya merasa senang, lega, merasa pikiran saya tercerahkan dengan pembicaraan saya dengan Bu Putri ini tadi. Syukurlah Bu Rimta kalau seperti itu, alhamdulillah. Jadi saya ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ceritanya Bu Rimta.
apakah dari solusi yang tadi sudah Bu Rimta temukan, Bu Rimta bisa berhasil untuk meningkatkan prestasi atau nilai belajar siswa seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu Rimta ya. Ya, Oke, baiklah mungkin sesi coaching kita kali ini kita cukupkan sampai sini ya Bu Rimta ya. terima kasih. Mungkin nanti jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita akan melakukan pertemuan lagi seperti itu. Alhamdulillah Bu Putri, tadi jenengan sudah mempraktekkan coaching dengan Bu Rinta. Menurut saya tadi sudah baik karena sudah terlihat atau sudah nampak alur tirtanya. Nah, baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Putri. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan ketercapaian coaching pada hari ini apa Bu Putri? Indikator keberhasilan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi diantaranya adalah coach saya, Bu Rimta tadi sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga Bu Rimta tadi juga sudah bisa menyampaikan rencana aksi dan komitmen yang akan dilakukan sebagai salah satu langkah pemecahan solusi seperti itu. Baik, terima kasih. Di sini saya juga akan menyampaikan tadi Bu Putri sudah menyampaikan di awal kompetensi yang ingin dicapai Bu Putri yaitu adalah presence atau kehadiran penuh dan dapat mendengarkan dengan rasa yaitu receive, ask, appreciate, dan summarize. Dari semua itu tadi kompetensinya sudah tercapai menurut saya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Putri kembangkan berdasarkan hasil Bu Putri tadi melaksanakan coaching. Jadi kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah menggali permasalahan dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu sehingga nanti ke coach itu bisa terpantik untuk menyampaikan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu Bu. Selain itu juga saya harus terus belajar untuk meningkatkan keluasan dalam berbicara seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah praktek coaching sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat pada kita semuanya. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih juga Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya hari ini Bu Lia? Alhamdulillah Bu Yanti baik. Bu Yanti sendiri bagaimana kabarnya? Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu Lia. Bu Lia, hari ini saya dengar Bu Lia sama Bu Putri akan melakukan praktek coaching ya. Iya benar Bu. Bagaimana, sudah siap apa belum Bu Lia? Insya Allah siap Bu. Nah, sebelumnya saya di sini sebagai pengamat atau observer akan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan rubrik penilaian. Boleh ya Bu Lia? Boleh Bu. Bu Lia, apa kompetensi menurut Bu Lia, apa kompetensi coaching yang baik menurut Bu Lia itu? Nah, di sini menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu menghadirkan diri secara penuh dan mendengarkan dengan rasa, yaitu dengan receive, ask, summarize, dan appreciate. Oke, baik Bu Lia. Nah, kemudian Bu Lia, apa kompetensi spesifik yang ingin menjadi goal dalam pelaksanaan coaching Ibu? Nah, di sini kompetensi spesifik yang akan saya lakukan di sini agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Terus menurut Bu Lia, nanti setelah pelaksanaan coaching itu berlangsung, indikator kalau proses coaching yang sudah Bu Lia lakukan berhasil itu indikatornya apa Bu Lia? Nah, di sini indikatornya coach dapat menemukan solusi dan dapat membuat rencana aksi nyata Bu Yanti. Ya.
Baik Bu Lia, semoga proses coachingnya dapat berjalan lancar ya. Silahkan boleh langsung melakukan praktek coachingnya Bu Lia dengan Iya. Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Oke. Nah, ada keperluan apa Bu Putri datang menemui saya hari ini? Jadi begini Bu Lia, saya memang ada sedikit unek-unek atau permasalahan seperti itu Bu Lia yang ingin saya sampaikan. Yaitu di sini saya memiliki masalah. Saya mendapatkan beberapa amanah yang menurut saya itu sangat luar biasa Bu Lia. Jadi ada 3 amanah besar yang disampaikan ke saya oleh kepala sekolah. Yang pertama, saya harus menjadi koordinator di akreditasi sekolah, kemudian koordinator di akreditasi perpustakaan, dan juga diminta untuk mengikuti lomba inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang. Seperti itu Bu Lia. Oh, jadi Bu Putri ini galau ya karena terlalu banyak tugas yang dilimpahkan ke Bu Putri. Betul Bu Lia, seperti itu. Oh, ya Allah. Menurut tujuan Bu Putri dari pertemuan hari ini apa ya Bu Putri ya? Jadi di sini saya ingin mendapatkan solusi Bu Lia atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin semua pekerjaan saya itu bisa terselesaikan semuanya dengan sebaik-baiknya, seperti itu Bu Lia. Itu artinya Bu Putri mendapatkan kepercayaan lebih dari kepala sekolah dan Bu Putri mempunyai kompetensi yang baik di sekolah, sehingga Bu Putri bisa menjadi koordinator akreditasi sekolah, koordinator akreditasi perpustakaan, dan koordinator lomba pelayanan publik ya Bu Putri ya. Nah, Iya, Bu Lia. ngomong-ngomong Bu Putri dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira Bu Putri sekarang berada? Jadi untuk permasalahan yang saya hadapi ini, untuk akreditasi sekolah saya masih berada di angka 6 Bu. Untuk akreditasi perpusnya masih di angka 5. Dan untuk lomba pelayanan publiknya saya juga masih berada di angka 5. Seperti itu. Oke, menurut saya sudah bagus Bu Putri karena sudah mencapai hampir separuh dari kegiatan tersebut. Nah, menurut Bu Putri kekuatan apa atau apa ya untuk mencapai tujuan tersebut? Putri mempunyai kekuatan apa? Jadi sebenarnya di sini saya tuh memiliki tim Bu. Jadi di akreditasi sekolah itu saya ada 4 tim. Di akreditasi perpustakaan saya juga ada 4 tim, dan di lomba pelayanan publik ini saya memiliki 1 orang tim juga, seperti itu. Itu kekuatan saya. Nah, itu sudah bagus Bu. Bu Putri sudah mempunyai kekuatan atau tim-tim dari kegiatan tersebut ya Bu Putri. Nah, biasanya tapi dalam kegiatan-kegiatan tersebut pasti ada gangguan-gangguan ya Bu Putri ya. Betul Nah, Bu Lia. untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, apakah Bu Putri mempunyai apa ya kiat-kiat khusus supaya kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik? Jadi apa ya, kiat-kiat saya diantaranya mungkin nanti saya akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan dalam tim saya, seperti itu. Kemudian nanti saya juga akan mencoba untuk membuat timeline seperti itu, sehingga apa-apa yang sudah selesai saya kerjakan dan yang belum saya kerjakan, seperti itu Bu ya. Nah, itu sudah hebat ya Bu Putri, sudah berkolaborasi, sudah membuat timeline. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, adakah skala prioritas apa ya dari tugas-tugas yang sudah diberikan ke Bu Putri? Untuk skala prioritasnya yang mendekati deadline itu sebenarnya ada lomba inovasi itu Bu. Jadi 2 hari lagi itu kita akan melakukan presentasi di depan juri. Berarti itu yang akan paling cepat saya kerjakan. Kemudian disusul dengan akreditasi perpustakaan dan juga akreditasi sekolah yang akan dilaksanakan insya Allah akhir dari bulan Maret ini Bu. Nah, itu Bu Putri tadi sudah menemukan skala prioritas mana yang harus dikerjakan Wah, iya, ternyata terlebih dahulu. saya bisa menemukan ternyata Bu. Iya, bagus Bu Putri. Nah, kapan kira-kira Bu Putri dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut?
Ini baru rencana ya Bu ya. Jadi untuk melaksanakan pengerjaan lomba es kopi ini atau inovasi pelayanan publik, saya akan coba setelah praktik coaching ini nanti saya akan langsung mengerjakan. Kemudian nanti untuk akreditasi sekolah dan perpustakaan, akreditasi sekolah di hari Senin dan akreditasi perpustakaan nanti di hari Selasa ketika sudah bertemu dengan teman-teman. Wah, hebat idenya Bu Putri, sudah luar biasa menurut saya. Nah, sekarang siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Putri supaya bisa menjalankan komitmen itu dengan baik? Tentunya rekan saya di dalam satu tim. Kebetulan rekan saya dalam satu tim ini ada yang sebagai tim kurikulum. Beliau juga cukup dekat dengan saya. Nah, beliau bisa nanti saya kabari, terus saya ngobrol-ngobrol untuk selalu mengingatkan saya seperti itu. Nah, itu sudah bagus Bu Putri. Nah, dari pembicaraan kita tadi Bu Putri, menurut Bu Putri apa saja yang sudah Bu Putri dapatkan? Jadi yang tadi yang sudah saya dapatkan, yang pertama saya harus selalu berkolaborasi dengan tim saya untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Kemudian saya juga harus membuat timeline seperti itu Bu ya. Iya, bagus ya Bu Putri ya. Berarti Bu Putri sudah bisa berkolaborasi, membuat timeline dan lain sebagainya. Nah, baik Bu Putri, nanti saya tunggu cerita dari Bu Putri dan tindak lanjut dari Bu Putri dari kegiatan yang sudah Bu Putri lakukan. Siap Bu Lia, terima kasih banyak. Saya nanti pasti akan cerita-cerita dari hasil yang sudah saya laksanakan. Terima kasih ya Bu Lia. Sama-sama Bu Putri, saya tunggu ya ceritanya. Semoga Bu Putri tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas ini. Insya Allah Bu Putri kuat. Terima kasih Bu Lia. Sarang beliau. Baik Bu Lia, alhamdulillah tadi Bu Lia sudah melakukan proses coaching dengan Bu Putri dengan sangat baik. Hal itu sangat terlihat jelas alur tirta pada tahapan-tahapan proses coaching yang Bu Lia lakukan. Nah Bu Lia, sekarang izinkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lia ya. Bu Lia, indikator keberhasilan atau ketercapaian coaching pada hari ini apa menurut Bu Lia? Indikator keberhasilan menurut saya hari ini Koci sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Koci hadapi, dan di sini Koci juga dapat membuat rencana aksi. Oke, bagus sekali Bu Lia. Izinkan saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal ya Bu Lia. Tadi di awal Bu Lia juga sudah menyampaikan tentang kompetensi yang ingin Bu Lia capai, yakni Bu Lia ingin bisa menjadi pendengar, bisa sebagai coach bisa menghadirkan diri secara penuh, yang baik itu Bu Lia sebagai coachnya maupun coachingnya. Kemudian Bu Lia juga sudah menerapkan mampu mendengarkan dengan aktif tatkala proses coaching berlangsung, dan Bu Lia juga telah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu merangsang dari coachingnya untuk bisa menggali yang menjadi potensi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lia sebagai coach sudah sangat baik sekali. Nah, kemudian Bu Lia, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lia kembangkan? Di sini yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, dan ingin ini Bu, biasanya lebih luas dalam melaksanakan coaching. Itu yang ingin saya kembangkan Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Lia. Alhamdulillah secara garis besar tadi proses coaching sudah berlangsung dengan baik dan sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan bisa memberikan kebermanfaatan buat kita bersama. Terima kasih ya Bu Lia. Terima kasih ya Bu Yanti. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rinta. Nggih, ini siang ini panas sekali nih Bu Yanti Nggih, nggih. Bu Rinta, Masya Allah panas sekali ya. Mudah-mudahan segera hujan. Nggih, mudah-mudahan. Oh ya, bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik sekali Bu Rinta. Pripun Bu Rinta kabarnya hari Saya ini? juga baik, alhamdulillah. Hari ini Bu Yanti dan Bu Lia akan melakukan praktek coaching ya. Iya betul sekali Bu Rinta. Bagaimana? Apakah Bu Yanti sudah siap? Insya Allah siap Bu Rinta. Baik. Sebelumnya
Saya sebagai observer nggih akan mendiskusikan hal-hal terkait rubrik penilaian praktek coaching kita hari ini nggih. Nah, pada kegiatan coaching hari ini yang akan saya amati nanti adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach yang Ibu berikan. Baik, pertanyaan pertama yang kepingin saya tahu, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, baik Bu Rimta, ada 3 kompetensi nih Bu Rimta yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin dalam kondisi nanti tatkala saya sebagai coach itu dalam kehadiran penuh sewaktu proses coaching. Kemudian yang kedua, saya juga dapat menjadi pendengar yang baik sehingga akan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu Rimta. Sehingga harapannya coach tadi dapat menggali sendiri yang menjadi potensinya dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Kemudian yang kedua Bu Yanti, apa kompetensi spesifik yang menjadi tujuan atau goal dalam pelaksanaan coaching hari ini? Ya, goal settingnya sih, ya harapannya coach tadi setelah banyak berdialog, berdiskusi, itu dapat menemukan sendiri dari solusi dari permasalahannya itu Bu Rinta. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Bu Yanti, apa indikator ketercapaian tujuan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Ya, indikatornya ya coach tadi sudah merasa lapang, plong, kemudian juga bisa segera ada aksi nyata untuk menyelesaikan dari permasalahan yang sudah dia sampaikan tadi seperti apa tahap-tahap stepnya, kemudian juga pihak mana aja yang akan dia libatkan, begitu Bu Rinta. Baik Bu, mudah-mudahan nanti tujuan yang ingin dicapai bisa segera tercapai. Silakan melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu Rinta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Gimana kabarnya hari ini Bu Lia? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Yanti sendiri bagaimana? Alhamdulillah sangat baik Bu Lia. Oh ya, gimana kabar perasaannya hari ini Bu Lia? Oh, hari ini saya agak sedikit Bu, bingung Bu. Oh ya, boleh berbagi cerita bingungnya kenapa ya Bu Lia ya? Gini Bu, di kelas saya itu ada anak yang jarang masuk sekolah Bu dan tidak pernah mengumpulkan tugas. Menurut Bu Lia, kenapa anaknya Bu Lia tadi kok jarang masuk dan nggak pernah ngumpulin tugas Bu Lia? Sepertinya ya Bu, awalnya itu dia memang benar sakit. Jadi dia itu awalnya sakit, terus tidak pernah sakit tidak pernah masuk. Ternyata dari sakit itu mungkin dia merasa keenakan ya Bu ya, karena kan kalau sakit kan mungkin tidak mengerjakan tugas, terus bisa bermain HP. Jadi dia sekarang malah tidak pernah masuk Bu. Ya, baik Bu Lia, sebelum kita lanjutin panjang lebar, sebelumnya apa yang Bu Lia kehendaki dari obrolan kita pada siang hari ini Bu Lia? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Oke, baik ya, supaya Mas Randika bisa rajin masuk sekolah lagi begitu ya Bu Lia? Iya, betul. Oke, baik Bu Lia, kemudian menurut Bu Lia, upaya apa yang kiranya bisa Bu Lia lakukan supaya muridnya Bu Lia tadi bisa seperti sebelum-sebelumnya yang rajin sekolah dan rajin ngerjain tugas Bu Lia? Iya, upaya yang akan saya lakukan yaitu awalnya saya Bu tanya kepada teman-temannya, terus saya menghubungi orang tuanya seperti itu. Tapi ternyata orang tuanya juga meresponnya tidak Bu. Apa ya, kalau dibilang tuh tidak satset gitu Bu. Jadi lama meresponnya, saya WA-nya sekarang orang tuanya menjawabnya 2 hari atau 3 hari setelah saya WA. Jadi seperti itu Bu. Baik Bu Lia, berarti Bu Lia sendiri juga belum tahu ya sebenarnya yang melatar belakangi Mas Randeva itu sekarang akhir-akhir ini menjadi jarang masuk itu apa gitu ya Bu Lia. Kira-kira untuk mengetahui penyebab dari Mas Randeva ini jadi berubah tidak seperti dulu lagi, apa yang ingin Bu Lia lakukan? Saya ingin Bu, home visit Bu. Saya ingin datang ke rumahnya Mas Revandika. Karena kan dengan datang ke rumahnya Mas Revandika saya jadi tahu, oh
ternyata anaknya mengapa tidak pernah masuk sekolah, dan saya juga ingin berhubungan juga dengan orang tuanya, karena kan kalau di WA itu kan menjawabnya lama, jadi seperti itu, Bu. Baik, setelah Bu Lia melakukan home visit, nanti kan Bu Lia jadi tahu tuh Mas Randivanya tadi jarang masuk atau tidak pernah masuk dan tidak pernah mengerjakan tugas itu alasannya apa. Nah, kiranya setelah Bu Lia tahu yang menjadi penyebab Mas Randika seperti itu tadi apa, terus langkah selanjutnya yang ingin Bu Lia lakukan apa, Bu Lia? Setelah langkah selanjutnya saya ingin setelah datang ke orang tuanya tadi, saya ingin berbicara dulu dengan orang tuanya dari hati ke hati, apa yang menyebabkan Mas Revandika itu tidak intinya tidak mau masuk ke sekolah, apakah memang benar sakit ataukah memang ada intinya kegiatan lain di selain sekolah itu, atau memang Mas Revandika sedang motivasinya turun. Jadi saya akan mendekati dulu ke orang tuanya, setelah itu nanti saya baru ke Mas Revandikanya dengan bicara dengan mungkin lebih pelan, sabar, sopan, supaya tidak ada ketakutan di Mas Revandikanya. Seperti itu, Bu. Iya. Baik, Bu Lia, saya sangat sepakat dengan apa yang Bu Lia lakukan. Kemudian kira-kira kapan hal ini akan Bu Lia lakukan, Bu Lia? Insya Allah secepatnya, Bu, mungkin besok atau lusa. Intinya supaya Mas Revandika itu tidak berlarut-larut liburnya, dan biar cepat mengikuti kegiatan belajar sekolah supaya tidak tertinggal materi yang ada di kelas, Bu. Baik, Bu Lia, tadi Bu Lia sudah melakukan home visit, kemudian ketemu dengan orang tuanya. Nah, sekarang apa komitmen yang akan Bu Lia lakukan terhadap rencana ini, Bu Lia? Komitmen yang akan saya lakukan dalam rencana ini yaitu saya akan lebih mendekatkan diri kepada Mas Revandika agar Mas Revandikanya lebih nyaman, dengan kolaborasi dengan teman sejawat, kalau memang tidak mungkin dengan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan ini saya bisa bekerja sama dengan lingkungan yang ada di sekitar rumahnya Mas Revandika. Kebetulan kan di lingkungan rumah Mas Revandika kan ada banyak teman-teman yang satu kelas dengan Mas Revandika, supaya bisa memotivasi Mas Revandika agar bisa masuk sekolah dan bersemangat lagi. Seperti itu, Bu Yanti. Ya, bagus itu, Bu Lia. Mudah-mudahan apa yang Bu Lia rencanakan tadi dapat berhasil dengan baik ya, dan Mas Randiva dapat segera aktif masuk sekolah lagi. Amin. Nanti jangan lupa ya, gimana progresnya saya dikabari ya, Bu Lia. Ya, baik, Bu Yanti, nanti akan saya ceritakan ke Bu Yanti progresnya bagaimana. Terima kasih loh, Bu Yanti, sudah Sama-sama, Bu mendengarkan Lia. curhatan saya, Bu Yanti. Ya, sama-sama, Bu Lia. Semoga dimudahkan segala sesuatunya ya. Amin. Terima kasih ya, Bu Yanti, saya menjadi lega hari ini karena permasalahan saya sudah ada solusinya. Seperti itu, Bu Yanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Yanti sudah selesai melakukan kegiatan praktek coaching. Tadi Bu Yanti sebagai coach dan Bu Lia sebagai coachingnya, nggih. Nggih, baik. Lalu tadi dari kegiatan yang sudah Bu Yanti lakukan dengan Bu Lia, itu sudah saya amati, kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian coaching yang tadi sudah dilakukan sudah menggunakan pertanyaan dengan alur dirtan, nggih. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yanti, sekaligus mengulang pertanyaan di pra-observasi tadi, nggih. Yang pertama yaitu apakah indikator keberhasilan atau ketercapaian coaching yang tadi sudah Bu Yanti lakukan? Ya, indikator keberhasilannya alhamdulillah tadi coachingnya sudah mampu untuk menggali sendiri kira-kira aksi nyata atau upaya penyelesaian dari masalahnya itu apa. Tadi sudah ditemukan solusinya, begitu Ibu. Oke. Tadi Bu Yanti juga sudah menyampaikan di awal ya, bahwa kompetensi yang ingin dicapai yaitu presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa, receive, ask, appreciate, dan some rest. Dan juga semua kompetensi tadi juga sudah tercapai nih. Baik, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Mungkin ada kompetensi yang lain. Kayaknya yang perlu banyak saya latih itu adalah
kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu Rinta ya, sehingga potensi yang ada pada diri coach tadi dapat tergali lebih baik lagi, seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah praktik coaching sudah selesai Ibu Yanti. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Rinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rinta? Alhamdulillah, kabar saya baik dan badan saya terasa lebih fit. Alhamdulillah, Bu Rinta. Nah, hari ini Bu Rinta dan Bu Yanti akan melaksanakan praktek coaching ya? Nggih. Wah, apakah Bu Rinta sudah siap untuk menjadi coach? Insya Allah sudah siap, Putri. Baik, sebelum Bu Rinta melakukan praktek coaching bersama Bu Yanti, di sini saya sebagai observer akan mendiskusikan mengenai kriteria penilaian yang nanti akan menjadi tolak ukur dari pencapaian praktek coachingnya Bu Rinta. Seperti itu, Bu Rinta. Nggih, Bu. Nah, di sini terkait dengan praktek coaching yang nanti akan Bu Rinta lakukan bersama Bu Yanti, ada beberapa indikator penilaian Bu Rinta. Di antaranya, Bu Rinta harus melaksanakan praktek coaching menggunakan alur Tirta. Dan selain itu, Bu Rinta, nanti Bu Rinta juga harus melaksanakan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan menggali potensi dari dalam diri coach itu sendiri, Bu Rinta. Baik, Bu Putri. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya diskusikan untuk awal sebelum panjenengan melakukan proses coaching. Yang pertama, Bu Rinta, apakah kompetensi coaching yang akan panjenengan kembangkan nantinya di sesi ini? Baik, Bu Putri, terima kasih atas kesempatannya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan efektif yaitu dengan rasa, raise, ask, summarize, dan appreciate. Kemudian ditambah lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Rinta, sudah bagus. Nah, kemudian kompetensi spesifik yang menjadi goal dalam pelaksanaan coaching yang nanti akan Bu Rinta laksanakan bersama Bu Yanti seperti apa? Oke. Kompetensi yang menjadi goal yaitu adalah coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa membuat solusi dan rencana aksi sendiri seperti itu ya Bu ya. Oke. Kemudian indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan dari tujuan proses coaching yang Ibu lakukan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya yaitu coach bisa menemukan tujuan atau solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu Rinta. Demikian percakapan praobservasi yang saya ajukan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti proses coaching yang dilakukan oleh Bu Rinta kepada Ibu Yanti dengan Ibu Yanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih sama-sama Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rinta. Bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah, sangat baik Bu Rinta. Oke, hari ini panas sekali nih Bu Yanti. Perasaan saya juga panas ini. Bagaimana dengan perasaannya Bu Yanti? Alhamdulillah tidak baik-baik saja Bu. Ya memang wajar sih ya ada sedikit ini, tapi alhamdulillah segala sesuatunya bisa, insya Allah bisa semakin baik ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini siang ini Bu Yanti menemui saya ada keperluan apa? Ya nih Bu Rinta mau sedikit cerita, apa Bu Rinta ada waktu ya? Kebetulan saya luang Bu Yanti. Monggo kalau mau cerita silahkan diceritakan. Ya gini loh Bu, di sekolah itu kan saya diamanahkan sebagai koordinator adiwiyata. Nah kemudian setiap
pembina Pokja itu juga sudah dilakukan pembinaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian juga mereka akan melakukan aktivitas apa itu juga sudah terprogram di dalam rencana tahunan. Tapi kebanyakan pembina Pokja itu tidak mau ada aksi nyata begitu Ibu. Terus akhirnya juga siswa-siswa kadernya juga menjadi nggak jalan karena pembina setiap Pokjanya nggak pernah, ibaratnya nggak pernah membimbing anak-anak gitu Bu Rinta. Oke, oke. Bagus sekali itu Bu Yanti. Berarti Bu Yanti punya potensi nggih. Sampai Bapak Kepala Sekolah memberikan kepercayaan mengurusi adiwiyata. Bu Yanti itu berarti hebat ini. Nggih. Tapi ngomong-ngomong Bu Yanti, Ya. kalau tadi Bu Yanti cerita kalau ada masalah dengan beberapa pokja nih, ngapunten ini saya mau mengulas kembali. Sebenarnya apa sih tujuan Bu Yanti menemui saya siang ini? Saya ingin supaya tim yang ter-SK-kan di dalam adiwiyata itu ya betul-betul tidak sekedar formalitas Bu, tapi semuanya ikut bergerak begitu Bu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti yang sudah tertera di SK itu Bu, dan kadernya pun juga bisa mereka OPD dengan baik sehingga kader lingkungannya juga akan tergerak seperti itu. Nggih, nggih. Mohon maaf nih Bu Yanti. Kalau SMP 14 itu kan juga adiwiyata tingkat mandiri. Iya, siap. Mohon maaf kalau saya mungkin boleh tahu SMK 8 itu adiwiyatanya tingkat apa nih Bu? Alhamdulillah di SMK 8 itu sudah nasional Bu, jadi kita tinggal satu tahap lagi menuju ke mandiri Bu Rinta. Wah, berarti itu sudah jauh nih jalannya Bu Yanti. Kalau begitu, sebenarnya apa sih ukuran keberhasilan Bu Yanti menemui saya siang ini? Ukuran keberhasilannya ya gimana saya sebagai koordinator adiwiyata itu dapat mengorganisir orang-orang atau bapak ibu guru yang ada di SK tadi, ya mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan uraian kerjanya masing-masing yang tertera di SK itu Bu Rinta, sehingga upaya-upaya pemeliharaan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Bu Yanti ingin agar teman-temannya yang terlibat dalam Pokja itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya begitu nggih Bu Iya, Yanti. betul, Bu Rinta. Nggih, baik. Kalau dari skala 1 sampai 10 ini Bu Yanti nggih, kurang lebih sampai di skala berapa nih kira-kira Bu Yanti bergerak ke arah tujuan yang kepingin Bu Yanti capai tadi, yaitu tujuan kepingin menggerakkan teman-teman Pokja sesuai dengan tupoksinya. Kalau rentang 1 sampai 10. 10 mungkin di 5 ya Bu Rinta ya. Targetnya Ya targetnya 10 dong Bu Rinta, jadi semuanya karena warga sekolah itu sudah paham visi sekolahnya apa. Salah satunya kan adalah berbudaya lingkungan, yang mereka dapat melakukan gerakan secara kolektif, dan pembina-pembina itu ya sekali lagi mengugemi dari amanahnya itu gitu, dan harus punya inisiatif dan ayo bergerak bersama-sama begitu Bu Rinta. Iya, iya. Adiwiyata itu kan sekolah yang peduli terhadap lingkungan gitu Iya, Yanti. betul, Bu Rinta. Sudah seharusnya memang sudah seyogianya seharusnya orang-orang yang bergerak di Pokjanya itu bekerja sesuai dengan tupoksinya begitu nggih Bu Yanti. Tapi sebenarnya Bu Yanti kan juga punya kekuatan Iya. nggih. Nah, mungkin Bu Yanti bisa mengungkapkan kekuatan apa saja yang Bu Yanti miliki sebelum mencapai menuju ke arah tujuan yang kepingin Bu Yanti capai tadi. Ya, yang sudah saya lakukan itu Bu Rinta, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Sebagaimana kalau di program kerja itu secara triwulan, itu kan Bapak Kepala Sekolah harus memantau dan mengevaluasi ketercapaian dari program-program tersebut, sehingga dari setiap pokja akan mendapatkan pengarahan langsung dari Bapak Kepala Sekolah, dan itu sudah saya lakukan Bu Rinta, memanggil setiap pokja pada kegiatan monitoring dan evaluasi. Tapi setelah dipanggil Bapak Kepala Sekolah pun ya tetap nggak ada progresnya. Mereka iya, tapi setelah keluar dari rapat ya mereka sibuk dengan sekadar mengajar, dan mereka seperti lupa apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan lupa apa yang harus mereka jalankan. Itu masalahnya Bu Rinta. Nggih, nggih.
berarti itu juga merupakan suatu kekuatan ya, kalau sudah ada maksudnya tindak lanjut secara kontinu dengan Bapak Kepala Sekolah, sudah dikumpulkan, sudah diberikan wawasan, ngoten nggih. Tetapi mungkin ada beberapa pokja yang tidak bekerja nih, mereka terlalu sibuk dengan kegiatan belajar mengajarnya. Tapi apakah Bu Yanti sudah mencoba berkoordinasi dengan pokja-pokja tersebut, setidaknya berbicara entah 4 mata, 3 mata atau berapa? Iya, itu juga sudah saya lakukan Bu Rinta. Jadi melalui pendekatan secara personal. Jadi di waktu-waktu senggang, pas istirahat, atau kemudian mau pulang, atau intinya di waktu-waktu break time itu saya mencoba pendekatan secara personal, menanyakan kendalanya apa, masalahnya apa, kemudian untuk meminta mereka juga berkoordinasi dengan murid. Dan saya juga selalu share Bu Rinta, mengingatkan di grup itu, pokja ini gimana progresnya, laporannya, itu juga sudah saya lakukan Bu Rinta. Tapi ya tampaknya menjadi angin lalu gitu Bu Rinta, ya cuman beberapa pokja aja yang jalan, tapi sebagian besar masih mereka belum ada aksi nyatanya ya Bu Rinta ya. Berarti Bu Yanti sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa pokja itu nggih. Terus mungkin saya boleh tanya, ini hambatan atau gangguan apa sih sebenarnya yang membuat pokja-pokja itu tidak bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang kepingin diharapkan oleh Bu Yanti? Kalau saya melihat memang Adiwiyata itu kan mungkin tidak ada uangnya ya. Kalau tugas tambahan lain di sekolah itu kan ada tamsilnya, tambahan penghasilan. Tapi untuk Adiwiyata itu memang nggak ada, baru kalau ada event-event tertentu, nah itu baru dapat. Nah, tapi kalau yang sifatnya rutinitas bulanan itu mah nggak dapat dari sekolah Bu Rinta. Apa mungkin itu ya yang jadi faktor pendorong ya, sehingga mereka apa ya, dari segi aksi nyatanya itu nggak kelihatan seperti itu. Ya. Terus menurut Bu Yanti sebenarnya nih, skala prioritas apa yang harus didulukan dari permasalahan Bu Yanti tadi? Yang harus didulukan ya bagaimana Bapak Ibu guru yang ada di tim ini muncul kesadaran secara internal bahwasannya ini adalah salah satu bentuk konsekuensi kita sebagai warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang berbudaya lingkungan. Itu jangka waktunya kurang lebih berapa bulan Bu Yanti? Kurang lebih kalau targetnya Bu Yanti untuk memunculkan greget dari individu tersebut. Ya seharusnya kalau itu adalah Bapak Ibu guru, apalagi kita Adiwiyata itu sudah proses yang kesekiannya ya Bu Rinta, itu ya maksimal 1 semester itu ya mereka seharusnya sudah menjiwai dan mengambil root dari Adiwiyata itu seperti apa gitu. Dan sudah menjadi dorongan internal untuk Bapak Ibu guru loh ya, kecuali kalau murid yang memang terus harus diedukasi. Ya, pasti banyak gangguan-gangguannya nggih proses untuk Bu Yanti mencapai tujuan goalnya tadi itu. Nah, mohon maaf ini Bu Yanti bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguannya tadi? Kalau yang saya lakukan terus jangan pernah patah semangat untuk terus melakukan edukasi ke warga sekolah lewat media sosial, lewat di grupnya sekolah ya, untuk menerapkan ramah lingkungan, untuk pembiasaan peduli lingkungan itu tanpa lelah, dilihat atau tidak didengar atau tidak didengar, lakukan semampu yang kita bisa. Bahwasanya kita ada gerakan walaupun itu kelihatan kecil, tapi tetap saja lakukan itu. Oke, bagus itu Bu Yanti, saya setuju sekali. Kita tetap harus ada gerakan walaupun sangat kecil sekali. Oke. Lalu pasti ada yang membantu Bu Yanti. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Yanti dalam mencapai komitmen tersebut? Yang membantu saya itu yang jelas adalah Bapak Kepala Sekolah, karena tanpa support beliau ya kita tidak bisa bergerak sampai sejauh ini. Dan beliau itu selalu kalau ada kondisi-kondisi di lapangan itu untuk ya intinya menyemangati kita, dan beliau itu akan menjadi penengahnya, karena di sekolah sendiri namanya membangun paradigma yang sama itu kan nggak semudah yang dibayangin gitu ya, pasti ada pro dan kontra, dan beliau itu menjadi garda terdepan untuk apa istilahnya itu untuk membijaki atau menengahi di sana Bu Rinta. Kemudian
Yang ini adalah kita punya komunitas di tim itu yang memang sudah sevisi dengan kita. Nah, saya juga punya itu, sehingga selama sejauh ini yang jalan ya komunitas itu gitu Bu Rinta, yang harus kemudian menjalankan semua 7 aspek PRH itu tim yang memang visinya sama, itu yang akhirnya menjadi yang apa ini ibaratnya yang tim saya untuk terus bergerak begitu Bu Rinta. Itu berarti termasuk dalam kekuatannya Bu Yanti nggih, komunitas yang satu visi dalam kegiatan Adiwiyata ini. Berarti itu termasuk ke dalam kekuatannya Bu Yanti. Iya, betul Bu Rinta. Nggih. Terus bagaimana tindak lanjut dari pembicaraan kita siang ini gitu? Apa mungkin dalam waktu dekat Bu Yanti ada kegiatan yang mau dilakukan? Ya, tindak lanjutnya terdekat ini adalah evaluasi dan monitoring lagi ya. Kita agendakan per triwulan. Jadi biar Bapak Kepala Sekolah juga memantau langsung gimana progresnya, dan Bapak Kepala Sekolah juga tahu yang menjadi hambatan dan kendala setiap pojok itu. Kemudian yang terdekat lagi yang saya lakukan ya itu tadi ya, terus mengedukasi warga sekolah ya, lewat medianya sekolah, lewat ya media sosialnya sekolah, supaya sedikit banyak itu bisa akan berpengaruh terhadap paradigma berpikir mereka gitu Bu. Nah, baik Bu Yanti, itu tadi juga sudah bagus rencana yang disampaikan oleh Bu Yanti nggih. Tapi ngomong-ngomong tadi Bu Yanti sudah menemukan solusi seperti ini tadi, menggerakkan komunitas yang sevisi dengan Bu Yanti nggih, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian melakukan sosialisasi yang lebih sehingga Bu Yanti bisa setidaknya memberikan wawasan kepada seluruh warga sekolah tentang program Adiwiyata. Itu sudah cukup langkah Bu Yanti sudah cukup jauh. Sekarang sudah Adiwiyata nasional, berarti kurang sedikit lagi Adiwiyata mandiri. Tetap semangat nih Bu Yanti nggih. Insya Allah Bu Rinta, terima kasih ya semangat dan supportnya. Tapi jangan lupa untuk dijaga kesehatannya. Siap Bu Rinta. Saya tunggu cerita-cerita Bu Yanti untuk tindak lanjut kegiatan Bu Yanti. Iya, siap Bu Rinta. Terima kasih Bu Rinta sudah berkenan mendengarkan curhatan saya. Jangan kapok ya Bu Yanti ya. Karena saya sekarang lebih plong dan tenang ya Bu Rinta ya. Alhamdulillah. Ada tempat untuk berbagi. Baik, kita sudahi dulu sesi coaching kita hari ini. Mungkin semoga mudah-mudahan Bu Yanti bisa melaksanakan rencana tindak lanjut yang tadi Bu Yanti sampaikan ke saya. Nanti jangan lupa untuk cerita-cerita lagi ke saya. Ya, siap Bu Rinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rinta, tadi Bu Rinta sudah melakukan praktek coaching bersama Bu Yanti ya. Ya, Alhamdulillah tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Rinta sudah menerapkan proses coaching menggunakan alur Tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi dengan sangat detail, kemudian sudah ada rencana aksi juga dari coach dan juga ada alur tanggung jawab seperti itu Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah Bu Rinta lakukan tadi selama proses coaching. Mohon izin ya Bu ya. monggo. Jadi yang pertama, indikator keberhasilan ketercapaian coaching yang sudah Bu Rinta lakukan itu seperti apa Bu? Tadi Bu Yanti sudah menemukan solusi untuk permasalahannya ya. Jadi tadi sudah ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Yanti, diantaranya yaitu mau menggerakkan komunitas yang sevisi di dalam program Adiwiyata itu. Terus kemudian tadi juga kami sudah membicarakan tentang permasalahan-permasalahan dan gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Bu Yanti, dan Bu Yanti sudah memberikan kiat untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah tadi Bu Rinta juga sudah menyampaikan di awal
kita melakukan praobservasi tadi, bahwa Bu Rimta tadi ingin menargetkan bahwa Bu Rimta ingin menghadirkan diri secara penuh ketika melakukan coaching atau presence ya Bu ya, dan juga ingin mendengarkan dengan rasa. Nah itu saya lihat tadi semuanya sudah tercapai pada alur coachingnya Bu Rimta. Kemudian tadi ada beberapa catatan saya Bu di sini. Panjenengan sudah melakukan alur tirta tadi, kemudian sudah bisa menggali potensi lebih dalam kepada koci, sehingga koci secara tidak langsung bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi juga panjenengan sudah menggali permasalahan dan mengidentifikasi dengan sangat sabar Bu, dengan permasalahan yang luar biasa. Panjenengan sudah bisa menggali dengan perlahan-perlahan namun tetap pasti, seperti itu Bu. Itu sangat luar biasa sekali Bu Rimta, dan saya kira dari semua kompetensi proses coaching panjenengan ini sudah cukup menguasai dengan sangat baik, seperti itu Bu Rimta. Nah di sini untuk kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rimta kembangkan lebih jauh berdasarkan hasil proses coaching yang sudah panjenengan lakukan? Saya kepingin mengembangkan kompetensi yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Putri. Setidaknya saya harus menuliskan kembali, kemudian mengidentifikasi kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jadi membuat daftar pertanyaan yang nanti bisa digunakan untuk pemantik coach itu sendiri ya Bu ya, seperti itu, benar kan? Benar. Oke, luar biasa sekali ya Bu Rimta. Terima kasih, saya ucapkan alhamdulillah praktek coachingnya Bu Rimta juga sudah selesai. Saya selaku observer di sini meminta maaf apabila selama kita melakukan proses tadi ada kesalahan. Seperti itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, untuk saya selaku observer, untuk Bu Rimta selaku coach, dan tentu saja untuk Bu Yanti selaku coach. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kita bisa akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.